Jadi kalau kita harus menempuh proses hukum, sampai kapan masyarakat? Hari ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan tema yang kita bahas bersama. Bisa nggak uangnya kembali? Menurut saya bisa. Kalau ini yang dilakukan, keadilan restoratif itu ada dalam pidana Kapolri, ada petunjuk Jaksa Agung. Itu sudah dilaksanakan beberapa kali. Karena pemidanaan yang terakhir itu bila mana sudah muncul gitu. Nah, seperti tadi katakan oleh dari yang mewakili Pak Mas tadi mengatakan bahwa peran OJK tidak ada lagi di sini loh. Ini adalah pro justisia. Tidak ada peran OJK lagi di dalam pro justisia. Yang dibutuhkan masyarakat bukan peran OJK, bukan nasihat OJK, itu udah terlambat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat, saya bisa kembali modal saja. Itu yang dibutuhkan. Nah kalau kita akan bertele-tele untuk membicarakan bagaimana bahwa OJK sudah mengingatkan, OJK sudah menyampaikan, ini sudah pro justisia. Tidak ada kewenangan OJK lagi, yang ada kewenangan begini. Nah bagaimana kita bantu menjadi? Di mana peran pemerintah? Disitulah yang namanya keadilan restoratif. Duduk bersama, begitu cukup tanyakan, bisa nggak dikembalikan duit? Minimal modal yang dikembalikan. Sesuai kita dari kembalian pernyataan bahwa pada bulan Januari beri saya kesempatan untuk saya jaminkan aset saya. Sederhana dan tidak bertele-tele. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Bahwa ada kwitansi. Kwitansi ini apakah antara member dengan trader atau hanya member dengan adminnya? Ada benangnya yang menurut saya yang agak terputus banget. Karena trader merasa bahwa yang melakukan hubungan perdata adalah admin dengan member. Dia tidak secara langsung membangun. Walaupun mungkin ada bukti transfer dan lain sebagainya. Berikut yang saya lihat bahwa admin-admin ini mengumpulkan dana lewat member. Nah kalau logika hukum saya, secara keperdataan adalah admin dan member. Trader ini yang menerima langsung uang lewat admin. Nah di sini menurut saya agar jelas secara keperdataan ketika ada tuntutan dari member. Bagaimana mungkin saya trader diminta bertanggung terhadap orang yang saya tidak kenal? Bahkan saya lupa lagi bahwa trader ini ada admin yang tidak kenal sama sekali. Saya tidak. Di sini menurut saya ada kasus yang gelap menurut saya, ada hubungan yang sangat gelap bahwa ini akan menjadi sebuah kasus yang bisa-bisa ketika kemudian itu terbayangkan kalau kemudian ada tuntutan dari segi perdata. Itu pertama menyangkut tentang apakah ada hubungannya. Berikut hubungan keperdataannya, apakah admin ini menjatuh langsung ke trader. Di perjanjian yang saya bacakan tanggal 11 November kalau tidak salah, yang akan dibayarkan tanggal 8 Desember itu hanya antara perwakilan admin dan penanggung jawab. Dalam hal ini kalau tidak salah pembayaran kalau tidak salah saya itu di dalam dokumentasi tidak ada langsung dengan trader. Maka secara hubungan keperdataan berarti hanya perwakilan admin dan penanggung jawab. Hubungan keperdataan antara membernya dengan trader tidak ada sama sekali. Nah ini dikhawatirkan Bang Ali ketika kemudian ada tuntutan perdata ini tidak akan sampai. Bahkan akan minta ketika kemudian diminta pertanggungjawaban terhadap trader dalam hal ini FX pemilu. Ini menurut saya. Berikut juga yang harus kita solusikan lagi dalam keperdataan ini. Ketika frasa apa yang ada dalam kwitansi atau perjanjian itu, frasa apa yang ada di dalamnya? Apakah hanya titipan uang dalam hal apa? Kan harus jelas frasa yang ada dalam kwitansi ini. Apakah hanya menyatakan bahwa saya titip dana untuk kegiatan apa? Kan harus disebutkan. Karena hubungan keperdataan itu harus menyebutkan bahwa apa yang Anda perjanjikan. Ketika kemudian itu tidak sampai, maka perjanjian itu kabur dengan sendiri. Nah, ini menurut saya harus ada upaya-upaya dari member untuk bisa membuktikan bahwa dokumen yang mereka miliki bisa mampu menguatkan ketika terjadi kejahatan perdata. Syukur-syukur ketika kemudian ada dokumen tertulis, lalu uangnya ditransfer langsung kepada pemilik dan tradernya. Tapi kalau hanya melalui member ke admin, ini silakan ya Bang Haji. Berarti hubungan keperdataan hanya member dengan admin. Sedangkan member dengan trader tidak ada hubungan sama sekali, karena admin menyetor langsung ke trader. Ini yang menjadi sorotan saya ketika kemudian keperdataan ini muncul menjadi gugatan ketika kemudian ada gugatan seperti ini. Nah itu menurut saya Bang Haji kita kemudian siap. Karena kalau misalkan dari member ke admin, nanti kan yang digugat secara perdata adminnya dulu. Nanti setelah itu ada pengembangan dari admin, dia akan menyebut. Ya, itu kalau prosedurnya. Ya. Tapi ketika member meminta langsung untuk kepada trader mengembalikan itu saya tidak bisa banget. Karena hubungan keperdataannya antara member dengan admin yang ada. Kasus yang ibu tadi yang menurut saya ketika dia menjadi member juga di bawahnya,
Dia hanya menjadi pengumpul-pengumpul ketika kemudian itu diserahkan kepada etnik. Ini akan menjadi prosedur yang sangat panjang juga ketika kemudian gugatan-gugatan ini muncul banget. Ini yang menurut saya harus ada upaya secara dokumen yang bisa membuktikan bahwa saya punya uang dan uang saya itu dibuktikan dan buktinya ada. Ini yang harus dalam hal keperdataan, dalam keperdataan itu harus ada bukti otentik yang menyatakan bahwa itu benar-benar uang saya. Ini makanya menurut saya pada segi keperdataan ketika kemudian gugatan ini muncul sebagai bagian daripada bagaimana mengembalikan dana FX family. Ini menurut saya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan member menggugat secara perdata, oke, taruhlah yang digugat adalah adminnya. Nanti dia berkembang dari admin ke tradernya. Nah, kesimpulannya apakah ada peluang secara perdata member ini bisa dikembalikan? Yang harus dilihat dulu pertimbangannya. Kan yang trader ini sudah ada mengembalikan dalam bentuk 1 bulan, 2 bulan. Jangan sampai dana yang sudah disetorkan ini dikembalikan lagi dibayarkan kepada orang-orang yang 1 bulan, 2 bulan. Sedangkan jumlah totalnya itu cuma tidak dihitung sama sekali. Kan sudah ada pengembalian 1 bulan, 2 bulan. Bisa-bisa adminnya sudah mengambil langsung atas perintah trader. Bayar saja 1 bulan, 2 bulan sudah jatuh tempo. Nah, di sisi lain ketika kemudian itu dibayarkan, maka clear sebenarnya persoalan. Karena angsuran sih. Secara keperdataan ketika kemudian orang sudah mengembalikan, berarti kewajiban dia ada niat baik untuk mengembalikan dana itu. Ini yang menurut saya juga harus, makanya saya katakan harus ada bukti otentik secara tertulis. Karena keperdataan itu bicara tentang bukti otentik. Bahwa mana, oke, bukti transfer mungkin bisa, tapi bagaimana yang menyiarkan secara dalam bentuk tunai? Apa buktinya? Apakah hanya kwitansi? Lalu perasa-perasa dalam kwitansi seperti apa? Ini kan pembuktian secara luar biasa untuk menunjukkan bahwa dana saya ada dalam FX family. Ini menurut saya. Baik, terima kasih Pak Rahman. Ada tambahan? Banyak kasus seperti ini, ya. Selain first travel, ada juga modus-modus operandi dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Nah, kebetulan saya berpraktik di ibu kota di Jakarta. Nah, investasi itu, penipuan investasi itu kadang mengikuti perkembangan zaman. Cuma pada saat ini saja lagi trending-trendingnya kita main saham, ya, ada investasi bodong di sana, gitu. Nah, sebelum masuk ke sisi keperdataan, saya juga menyambung uraian-uraian yang dijelaskan oleh pihak OJK tadi, bahwa di dalam hukum tersebut ada adium yang menyebutkan itu syariat ius maset. Artinya ketidaktahuan akan hukum itu mencelakakan, ya. Jadi tidak ada frasa atau kata-kata di luar sana bahwa fiksi itu ada. Artinya orang-orang itu harus tahu tentang saham atau jenis-jenis penipuan lainnya. Patut disadari bahwa kita harus menilai dulu profiling seseorang, ya. Nah, ini akan masuk ke perdata nanti. Profiling seseorang itu bisa kita nilai, bisa mempertanggungjawabkan tindakannya atau tidak, menjalankan usahanya itu legal atau tidak, terus profit-profit yang dia janjikan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dengan sehatnya perusahaannya dia atau usahanya dia. Nah, jadi saya masuk ke bidang ke bahasan perdata. Senior saya tadi Bang Aroman juga sudah mengulas sedikit tentang subjektivitas hukum, ya, yang mana ada pembagian kalau mau gugat admin jangan langsung ke trader, ke admin dulu. Patut diketahui oleh halayak umum, ya, bahwa upaya-upaya hukum itu untuk meminta dan kerugian itu banyak sebenarnya, ya. Jadi tidak terpaku di pidana perdata biasa atau perdata konvensional atau perdata umum. Tidak. Saya kasih contoh. Ini di perdata khusus. Sedangkan dia ada melaporkan pelaku ini dalam tindak pidana. Ini bisa dicek TSP Pandawa. Koperasi simpan pinjam Pandawa. Seorang penjual bubur ayam bisa menipu puluhan ribu orang dan asetnya sangat banyak, ya. Apakah bisa menipu dalam hukum? Bisa. Hukum apa? Hukum perdata apa? Hukum perdata khusus diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 kepailitan atau PKPU, ya, penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Apa bedanya kita nanti akan saya menyampaikan apa menyambung masalah cita-cita lah kalau kata Pak Ali Sabun. Saya lanjutkan dulu. Nah, upaya hukum apa yang akan diambil oleh para member atau para korban? Banyak, ya. Jadi ini sebenarnya saya disini juga memberi saran kepada para member, jangan tergesa-gesa mengambil langkah hukum. Harusnya berkonsultasi dengan orang-orang yang sudah expert di bidang itu, ya. Karena balik lagi dia ada di publik. Karena kalau ketidaktahuan akan hukum itu mencelakakan, ya.
Jangan berharap kita lapor pidana, rame-rame lapor pidana, tahu-tahunya karena jurisprudensi yang disebutkan oleh ahli pidananya dibekukan, tidak bisa dibagi. Nah, masuk ke perdata dulu ya. Apa sih hukum perdata itu? Jadi yang lagi harus tahu hukum perdata itu apa? Hukum yang mengatur hubungan antara orang per orang, orang dengan badan hukum dan badan hukum. Sekarang kita masuk ke kasus ini. Apakah ada hubungan perdata? Bisa dijawab sendiri kan? Bisa dijawab. Karena ada hubungan privat dengan privat dan badan hukum. Betul. Cuma dalam melakukan gugatan jangan sampai kurang pihak, jatuhnya nanti NO lagi gitu. Ya, itu. Terus bagaimana cara pengembalian aset? Kalau di perdata, ya, kalau di perdata biasa dulu nih, siapa yang menggugat, ya, dia kan pasti mendalilkan kerugiannya dia. Otomatis yang akan diganti rugi oleh tergugat nantinya hanya dia. Jadi si penggugat tidak mewakili orang-orang lain karena cuma dia yang menggugat. Nah, masuk ke uraian-uraiannya si Bang Arman tadi itu bagus sekali. Karena gugatan perbuatan melawan hukum yang tadinya ingin meminta ganti rugi, di situ ada stimulan refunding, penambahan hukum di situ. Ya, itu kita bisa baca yang mana bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu kita bisa menemukan hukum di situ. Menemukan hukum apa? Itu kan nanti ada penafsiran hakim yang mana perbuatan ini meskipun tidak diatur dan diatur, tapi menimbulkan kerugian, maka si pelaku itu wajib mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi jangan overlapping dan atau offset lagi. Yang mana kalau meminta ganti kerugian jangan berlebih-lebih juga. Ya, kan di proses tadi itu masih ada proses mediasi. Siapa tahu ya kan? Dalam proses mediasi dibilang saya cuma bisa cukup bayar segini, gimana terima atau tidak? Itu kan ya terserah para pihak. Cuma saya bilang kalau mengatakan peluang, ya balik lagi ke judul, ya kan? Bisa balik atau tidak? Ya kalau dimutatifkan kita balik, apakah efek family mampu tidak? Itu kan menjadi burung dua, ya. Dua burung yang harus kita bahas malam ini. Satu, uang ini ada. Kedua, efek family mampu atau tidak? Gitu kan? Siapa tahu dia mampu menyatakan secara verbal, tapi uangnya tidak ada. Uangnya ada, tapi verbalnya nggak ada. Nah, balik lagi. Untuk perdata khusus kita para member-member ini bisa mengajukan permohonan filing, di mana nanti, nah ini akan masuk ke hubungannya Pak tadi, sita negara dan sita umum. Kalau di perdata khusus, ya itu sifatnya sita umum. Barang-barang aset-aset yang sudah disita oleh pengadilan, ya nanti akan diurus oleh kurator atau pengurus ya nantinya. Itu nantinya akan diappraisal dulu, nanti dibagi ya. Ini bahasanya dibagi, bukan dibagi rata. Ya, dibagi rata bukan istilahnya dibagi, karena balik lagi tidak mungkin person by person itu akan mendapat bagian yang berbeda-beda karena asetnya cuma sampai segitu. Nah, ini akan saya masuk ke konklusi. Jadi begini, kita patut berterima kasih karena ada respon dari pemerintah, dari respon dari OJK, respon dari semua. Artinya ingin mendukung bahwa masyarakat ini dijamin uangnya balik atau setidaknya upaya-upaya hukumnya dijamin berdasarkan literatur. Nah, ini pandangan saya sebagai praktisi hukum pastinya ya. Hukum itu kan punya 3 fungsi: bermanfaat, berkepastian hukum, dan berkeadilan. Nah, Mahkamah Agung hari ini masih dalam proses membuat satu formula hukum namanya PERMA, itu tentang mengatur perampasan barang-barang yang dihasilkan dalam tindak pidana korupsi, dalam hal ini korupsi, agar bisa dikembalikan kepada korban-korban atau kepada orang-orang yang barang-barangnya dirampas oleh negara. Nah, ini buktinya apa? Bahwa Mahkamah Agung progresif. Nah, pertanyaannya kok larinya ke situ, Mas? Gini, kalau misalnya sudah ada yang mengambil langkah pidana dan ternyata barang-barang atau aset-aset ini tidak bisa dibagikan lagi, nah kita pakar-pakar hukum di sini, pemerintah di sini bisa membuat satu gebrakan, menyurat ke siapa, memberikan forum atau MOU bahwa agar barang-barang atau aset-aset yang disita bisa dibagikan kepada member yang dirugikan, meskipun tidak dibagi secara sesuai dengan kerugian yang dirasa masing-masing. Itu intinya kita bisa dengan asas
kepastian hukum kita tetap terjaga. Nah, pandangan saya untuk sementara seperti itu. Ya, jadi intinya harus ada yang melapor dulu. Ya. Melapor dia merasa dirugikan, dia melapor secara perdata atau secara Menggugat. Kalau ya, menggugat, istilahnya ya, pidana. dia menggugat dulu. Iya. Ya, jadi kalau sepanjang dia tidak menggugat, maka tidak akan. Nah, iya, makanya ini juga Saya membayangkan kalau yang merasa dirugikan ini 20.000 lah, anggap seperti itu. 20.000. Dia Yang dia itu melapor semua. menggugat bisa. Di dalam perdata khusus cukup 2 kreditur aja, Mas. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok jadi kreditur, kok jadi debitur? Nah, kalau baca Undang-Undang 37 2004, klasifikasi utang itu dibagi-bagi. Ada uang yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum bisa masuk utang. Gitu. Baik. Jadi itu sarannya ya. Jadi Member segera menggugat pada pihak TPX penyidik. Baik, saya ke Pak Salahuddin, ini sudah mulai ada jalan keluar saya pikir ya. Apalagi ditambah dengan Pak Salahuddin ini makin terang benderang. Silakan. Kita sebagai warga negara di negara ini semua persamaan dan kedudukan di depan hukum sama. Semua orang tahu bahwa proses yang sementara dijalani oleh yang disebut tadi oleh Bung Arman itu proses hukum, yaitu proses pidana. Proses pidana itu memerlukan waktu yang panjang. Dalam proses pidana bila mana dikenakan pasal 378, 372 sudah paling lama ditahan oleh pihak kepolisian itu 2 bulan. Bila mana ditambah dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang maka itu 4 bulan. Proses di penuntutan ada sekitar 2 bulan. Proses pemeriksaan di tingkat peradilan paling lama itu 4 bulan. Ada namanya lagi proses banding bila mereka tidak puas, itu mungkin bisa sampai 6 bulan. Ada namanya proses kasasi yang bisa sampai 1 tahun. Proses hukum adalah sebuah proses yang harus kita hormati untuk mendapatkan kepastian hukum. Di sisi lain, masyarakat atau member ini juga butuh kepastian kapan uangnya bisa kembali. Sederhana solusinya. Yang sederhana seperti yang dikatakan oleh yang mewakili pemerintah tadi dengan Pak Adhan, bisa berperan bersama-sama. Hukum kita sudah modern. Ada yang namanya keadilan restoratif atau restoratif justice. Pemidanaan itu adalah akibat yang terakhir, bila mana tidak menempuh yang namanya musyawarah. Nggak perlu kita harus gugat berdasar, tidak perlu kita harus melaporkan pidana terhadap yang bersangkutan. Beri keadaan seperti itu karena masyarakat tidak ingin butuh kita berteori, kita menceritakan tentang pasal-pasal yang menakutkan. Hari ini masyarakat butuh duitnya kembali. Mudah, dan di situ peran pemerintah pada. Peran pemerintah Forkopimda bicarakan dulu bersama bahwa ada yang namanya keadilan restoratif Pak Kapolda. Bisa tidak dibentuk? Bisa. Ada alasan untuk melakukan keadilan restoratif, yaitu kembali kepada hukum. Kita sangkut pautkan dengan pernyataan yang bersangkutan tadi yang disampaikan bahwa disampaikan di situ bahwa saya bertanggung jawab sampai bulan Januari. Kita hormati proses hukum. Proses hukum kan masih ada, karena sudah pro justisia, tidak ada pemeriksaan saksi, ada pemeriksaan pengumpulan alat bukti sehingga tercapai namanya 2 alat bukti. Tetapi kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat, peran pemerintah ada di tengah-tengah, peran Forkopimda ada 44.000 loh. Nah, pernyataan itu seperti dikatakan oleh Pak Dr. Alfian, pernyataan tersebut bahwa bisa tak kembali uang tersebut. Kita sangkut pautkan dengan pernyataan yang bersangkutan bahwa beri saya kesempatan sampai bulan Januari. Nah, di bulan Januari tersebut, disitulah peran pemerintah ada, disitulah semua stakeholder produk bersama Forkopimda bahwa yuk kembalikan duit masyarakat yang menurut pengakuan yuk akan mengembalikan dan bertanggung jawab. Setelah semua kembali hukum, maka kita lakukan proses hukum dengan menghentikan tindak pidana tersebut. Clear. Masyarakat senang, duitnya kembali, yang bersangkutan merasa aman kembali. Ini aturan yang sudah diberikan oleh hukum kita. Jadi kalau kita harus menempuh proses hukum, sampai kapan masyarakat? Hari ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan tema yang kita bahas bersama. Bisa nggak uangnya kembali? Menurut saya bisa, kalau ini yang dilakukan. Keadilan restoratif itu ada dalam pegangan Kapolri, ada petunjuk Jaksa Agung. Itu sudah dilaksanakan beberapa kali. Karena pemidanaan yang terakhir itu bila mana sudah muncul gitu loh.
Seperti tadi katakan oleh dari yang mewakili Pak Mas tadi mengatakan bahwa peran OJK nggak ada lagi di sini loh. Ini adalah pro justisia. Tidak ada peran OJK lagi di dalam pro justisia. Yang dibutuhkan masyarakat bukan peran OJK, bukan nasihat OJK, ini udah terlambat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat, saya bisa kembali modal saja. Itu yang dibutuhkan. Nah kalau kita akan bertele-tele untuk membicarakan bagaimana bahwa OJK sudah mengingatkan, OJK sudah menyampaikan, ini sudah pro justisia. Tidak ada kewenangan OJK lagi, yang ada kewenangan begini. Nah, bagaimana kita bantu penyidik? Di mana peran pemerintah? Disitulah yang namanya keadilan restoratif. Duduk bersama, penyidik cukup tanyakan, bisa nggak dikembalikan duit? Minimal modal yang dikembalikan. Sesuai kita dari kembalian pernyataan bahwa pada bulan Januari beri saya kesempatan untuk saya jaminkan hasil karya. Sederhana dan tidak bertele-tele. Nah, kita kembali kepada proses yang terjadi yang dikatakan. Dulu pernah terjadi seperti itu. Gap ya, kalau tidak salah. Nah, putusan pengadilan negeri Gorontalo itu menyatakan bahwa uang yang tersisa tinggal 350 juta dengan sebuah mobil HRV ya, kalau nggak salah. Nah, saya duduk berpalingan dengan jaksanya. Nah, putusan pengadilan itu meminta kepada jaksa untuk menyerahkan mengembalikan uang ini kepada member ya pada waktu itu. Sehingga mereka dikumpulkan ke kejaksaan untuk dibagikan. Baginya bagi sama. Nah ini kan tidak mungkin ada yang 1 miliar seperti yang tadi ada yang 1,8 miliar, masa harus dibagi 50 juta kan tidak. Nah solusi itu panjang loh, atau melalui proses hukum, bila mana yang bersangkutan tidak puas naik banding, bila mana yang bersangkutan tidak puas kasasi, mungkin 2 tahun atau 3 tahun kemudian baru uangnya sudah tidak ini. Nah makanya solusi malam yang saya sampaikan, lakukan keadilan restoratif. Peran pemerintah harus ada di situ. Nah apa yang katakan oleh Pak Masen, duduk sama, karena itu dia melanggar hukum loh. Selama itu bisa dilakukan dan dia menyatakan bahwa saya bisa kembalikan, selesaikan. Silakan, proses yang sejalan. Bila mana sudah kembali utuh, maka yang dikatakan oleh edaran Kapolri bahwa bila mana keadilan restoratif sudah dilakukan, maka ini dikembalikan ke semua. Cukup itu. Terima kasih. Ya, Pak Salahuddin malam ini tampil cerdas dan sangat bijaksana. Baik. Nanti mudah-mudahan dapat keren lagi Pak Salahuddin. Saya ke Pak Rongki. Pak Rongki sudah bergabung dengan kita. Beliau adalah kuasa hukum dari beberapa member melalui virtual. Pak Rongki, selamat malam. Sebelumnya ucapkan ke Bang Adi. Mulai minggu kemarin, kami bisa sampaikan, saya ketemu dengan beberapa member daripada FX Family yang menjadi korban FX Family. Itu dari total investasinya hampir sekitar 4 miliar. Ada beberapa nasabah, ada beberapa member. Nah, harapan daripada klien-klien saya itu terutama bagaimana bisa kembali uangnya seperti dulu di acara hari ini. Nah, saya berpendapat kalau pertanyaannya uang bisa kembali, saya yakin bisa kembali. Pasti dasar saya berbicara seperti itu, yang kaitan seperti itu jelas ada. Nah, karena saya melihat ada beberapa aset yang sudah dikumpulkan oleh trader ini atau dari keluarga itu yang memang fantastis nilainya kalau saya perhatikan, saya dapatkan informasinya. Sehingga ada beberapa upaya hukum yang memang sudah saya jalankan dalam 1 minggu terakhir ini untuk klien saya seperti itu. Kalau saya menilai terkait acara pada malam hari ini, saya setuju dengan pendapatnya Pak Salahuddin Pataya. Penting sekali peran pemerintah terhadap apa yang sudah terjadi, fenomena yang terjadi di daerah kita di Provinsi Gorontalo, di mana banyak sekali masyarakat Gorontalo, rakyat Gorontalo yang menjadi korban daripada investasi forex ini, terutama dari FX Family. Bagaimana caranya? Keterlibatan pemerintah dalam melakukan restoratif justice itu. Jadi media untuk menjadikan apa agar terjadi musyawarah antara penghubung antara pihak trader, efek family dan juga para korban ini. Dan wajib pemerintah untuk turun tangan. Karena ini tidak berbicara 1-2 orang rakyat Gorontalo, tapi hampir sebagian besar masyarakat Gorontalo, terutama yang ada di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, itu rata-rata menjadi korban daripada investasi ini.
wajib pemerintah harus turun tangan untuk menjembatani musyawarah agar trader ini mengembalikan uang daripada mundur seperti itu. Di satu sisi langkah hukum saya terhadap trader ini memang saya sudah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri Cilamuta, karena kebetulan klien saya ini beberapa orang ini dan saya berdomisili satu domisili hukum dengan siapa di trader ini, dengan pemilik perusahaan FX Family dengan istrinya, yang kebetulan saat ini hubungan hukum yang terjadi antara klien saya memang langsung ke kedua orang ini, sama suami istri ini, si trader sama istri ini, jadi langsung berhubungan hukum langsung dengan kedua orang, tidak melalui perantara admin sub-admin yang dikatakan tadi. Sehingga saya menganggap langkah hukum yang saya ambil, saya bisa mengajukan gugatan sederhana dengan penyelesaian perkara 21 hari kerja. Sebagaimana kan diamanatkan dalam peraturan Mahkamah Agung terkait gugatan sederhana. Mungkin seperti itu Pak, garis besar. Harapan saya, kenapa saya mengajukan gugatan sederhana? Harapan saya, pihak trader hadir di dalam persidangan itu. Untuk apa? Untuk kita bicarakan, kita bisa menyaksikan lagi dalam persidangan, agar supaya dia kembalikan saja uang modal dari klien kami, seperti itu Pak. Jadi tetap ini daripada klien kami, dia menginginkan uangnya kembali, begitu. Kalaupun uang itu tidak mau dikembalikan oleh pihak trader tersebut sama istrinya, yang menerima uang langsung, yang mengikatkan diri dalam perjanjiannya dengan klien kami, maka kami bisa melakukan kita eksekusi terhadap penyembunyian aset-aset milik dari trader itu. Seperti itu Pak. Jadi kalau persoalan dia kembali, saya yakin pasti kembali. Karena kenapa? Karena ketika kita mendapatkan putusan pengadilan yang mengatakan bahwa dia dihukum untuk membayar kerugian yang diakibatkan terhadap perbuatannya, maka saya yakin putusan itu akan mencari aset-aset miliknya. Kalaupun hari ini dia tidak punya aset, saya yakin suatu saat dia pasti akan ada aset. Dan akan muncul kemungkinan aset-aset miliknya yang dihasilkan dari hasil trading. Saya yakin. Dan saya akan minta itu dieksekusi. Untuk apa? Untuk dilakukan pelelangan agar dibayarkan uang ini, kembalikan uang modal kami. Uang kami yang sudah keluar hampir berapa ini? Kalau diakumulasi. Jadi seperti itu. Ada beberapa surat kuasa kita sudah dapatkan di register di Pengadilan Negeri Cilamuta, dan rencana besok akan didaftarkan ke rektor di Pengadilan Negeri Cilamuta. Kenapa pertanyaannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri Cilamuta? Karena upaya hukum yang kami lakukan adalah gugatan sederhana, syaratnya harus satu domisili hukum antara pihak tergugat dan kami dan pihak trader yang tergugat harus satu wilayah hukum, satu domisili hukum. Mungkin seperti itu. Ya Pak Rongki, ada bukti-bukti apa yang dipegang oleh Pak Rongki? Ya, bukti-bukti saat ini ya terutama ada percakapan chat WA antara klien kami dan juga trader dan istrinya. Jadi klien kami ini memang sangat sial. Kenapa saya sampaikan sangat sial? Karena mereka bergabung dalam diskusi ini jujur baru November awal. Jadi belum menerima uang sama sekali, belum ada pengembalian satu sentuh dikembalikan oleh pihak trader. Jadi setelah mereka masuk, tiba-tiba bisnis ini dikatakan loss oleh trader itu, seperti itu. Ada bukti kwitansi. Ada perjanjian yang disampaikan oleh istrinya trader ini ketika dia konfirmasi ke suaminya di mana dia mengalami loss terhadap permainan perdagangan saham forex ini, dan itu menjadi bukti kita bukti awal di persidangan. Jadi kwitansinya ditandatangani oleh istri ya? Ditandatangani oleh pihak trader. Oh, pihak trader, bukan istrinya. Trader yang tandatangani, yang menerima uang ini itu istrinya. Itu istrinya atau transfer? Itu transfer itu. Ada bukti transfer, ada beberapa yang cash, ada juga beberapa yang transfer. Karena yang saya pegang bukan cuma satu orang juga, ada beberapa orang yang saya pegang, dan sementara kami lakukan usaha itu tujuannya ya tetap kami berharap pihak tergugat dengan gugatan sederhana ini, karena memang dia tidak bisa diwakili dalam persidangan, maka saya berharap dia datang wajib. Kalaupun ada kuasanya di dalam perkara ini, ya saya pikir yang mendampingi, tidak bisa bertindak mewakili. Jadi saya berharap harapan besar dengan kehadirannya trader ini di dalam persidangan JS nanti bisa terjadi
musyawarah, penyelesaian perkara secara musyawarah, ya dengan cara dia mengembalikan saja. Baik, terakhir Pak Rongki, apa saran Pak Rongki buat para manajer lain yang sampai hari ini masih diam belum melakukan gugatan? Ya, saran saya buat para manajer, saya pikir pesan saya jangan takut untuk memperjuangkan apa yang sudah menjadi hak para manajer. Karena saya yakin para manajer pun ketika mengikuti investasi forex ini, itu ada ini, ada uji rayu dari pihak trader maupun adminnya untuk mengikuti bisnis ini dengan janji bisa mendapatkan keuntungan per bulan sekitar 25%, 30% yang akan didapatkan setiap bulannya selama 12 bulan atau 1 tahun. Itu bisa dilakukan upaya dan saya yakin pasti akan kembali. Karena kenapa? Kalau memang hubungan-hubungannya, kalau dikatakan oleh beberapa teman-teman di studio tadi, tidak ada yang langsung ke trader. Ya kalau memang hubungan-hubungannya dengan para asing, saya pikir kita lakukan penyelidikan terhadap para asing agar asing tersebut melakukan pengembalian uangnya. Karena sudah banyak asing yang hidup dengan hasil uang investasi ini. Hasil uang investasi ini sudah banyak asing yang hidup, sudah mewah bahkan, sudah beli mobil, Pajero, sudah luar biasa itu. Asetnya sudah banyak dengan hasil investasi ini. Jadi jangan takut, dan saya yakin pasti uang ini akan kembali. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, pesan khusus buat saya para pemerintah, Provinsi Gorontalo agar ini menjadi perhatian khusus buat Kapolda Gorontalo, buat Gubernur Gorontalo, agar kenapa? Agar menyelesaikan menjembatani persoalan masyarakat dengan trader ini untuk dilakukan musyawarah. Karena saya pikir, saya yakin trader ini masih mempunyai aset yang nilainya bisa mengembalikan modal daripada member yang ada di Provinsi Gorontalo. Seperti itu, Pak Hani. Baik, terima kasih Pak Rongki. Mudah-mudahan upaya Pak Rongki dan kliennya bisa sesuai harapan. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.